Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jejen Jainuddin dengan nomor induk mahasiswa 191151237 kelas Malam B Teknik Industri 2019. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan terkait urutan daripada Structural Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan aplikasi atau software AMOS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu daripada Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, Structural Equation Modeling atau SEM ini merupakan suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat linear dan umum. Kemudian yang termasuk ke dalam Structural Equation Modeling ini yaitu yang pertama analisis faktor atau faktor analisis, kemudian analisis jalur atau path analisis, dan regression. Nah, kemudian structural equation modeling ini sebagai teknik analisis multivariat yang umum dan sangat bermanfaat yang meliputi versi-versi khusus dalam jumlah metode analisis lainnya sebagai kasus-kasus khusus. Lalu ada fungsi daripada structural equation modeling ini antara lain yaitu untuk memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Kemudian penggunaan daripada analisis faktor penegasan atau konfirmatory faktor analisis untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel laten. Kemudian daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran hasil analisis. Lalu adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. Dan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Nah, kemudian berikut akan saya lampirkan diagram pad yang sudah saya buat. Nah, berikut adalah diagram pad yang sudah saya buat, yang terdiri dari dua variabel eksogen, yaitu thrust dan satisfaction. Kemudian ada variabel endogen, yaitu loyalty. Lalu ada variabel manifest, yaitu mulai dari citra, care, jujur, lalu ada layanan, harga, lengkap, letak, dan brand, word, serta beli. Nah, kemudian di sini saya akan coba memasukkan data atau slide data dulu. Nah, di sini ada data random. Data random ini terdiri dari 200 responden yang sudah saya buat. Kemudian ini nama file name, lalu oke. Nah, setelah itu kita calculate panah ini berwarna merah. Nah, panah berwarna merah ini melambangkan bahwa data yang tadi dimasukkan itu oke. Sudah oke ya, atau running. Nah, kita coba klik. Nah, ini sudah muncul data-datanya. Ini yang keluar ini itu harus lebih dari 0,6. Lalu kita masuk di mana di sini ada number of distinct sample moment, yaitu ada 55. Kemudian number of distinct parameternya ada 23 dan degree of freedom-nya itu 32. Nah, kemudian setelah ini kita ke uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini uji validitas dan reliabilitas, di mana nilai daripada AFP-nya itu harus lebih besar daripada 0,5. Nah, di sini terlampir nilai daripada nilai validitas dan reliabilitas daripada variabel trust-nya itu 0,604. Kemudian royalty-nya 0,02. Berarti ini oke. Kemudian ada nilai CR atau nilai kontrak reliability. Itu harus minimal 0,6 sampai 0,7. Nah, di sini nilai trust-nya terlampir 0,821. Lalu yang satisfaction-nya 0,869 dan yang loyalty-nya 0,819. Yang terakhir
pada uji validitas dan reliabilitas ini ada nilai discriminant validity atau DF. Nah, ini terlampir 0,0789 untuk variabel satisfaction dan 0,776 itu loyalty. Nah, kemudian kita masuk ke kualitas ini, yaitu nilainya harus kurang dari 0 CR. Ini nilai CR-nya 7, berarti ini sudah oke karena sudah memenuhi syarat di mana nilai CR-nya itu harus kurang dari 2,58. Nah, setelah itu kita ke goodness of it. Chi-square kuadrat tabel, kemudian ini chi-square kuadrat perhitungan atau hasil dari output pada Amos yang tadi. Nah, di sini nilai chi-square perhitungan itu harus lebih kecil daripada syarat nilai chi-square tabel, atau sebaliknya nilai chi-square tabel harus lebih besar daripada nilai chi-square perhitungan. Nah, di sini sudah jelas bahwa ini sudah ada perbandingan, kemudian keterangannya itu sudah fit. Nah, yang kedua yaitu ada probability. Nah, pada probability ini nilai probability-nya harus lebih besar atau sama dengan 0,05. Nah, di sini nilai pada tabel perhitungannya yaitu 0,311. Berarti ini sudah oke atau bisa dikatakan fit. Kemudian nilai RMSEA-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 0,08. Nah, di sini nilainya 0 atau datanya 0,023. Ini fit. Kemudian yang selanjutnya ada GFI, itu harus lebih besar atau sama dengan 0,90. Di sini 0,965 itu sudah fit. Kemudian ada AGFI, itu harus 0 harus lebih besar atau sama dengan 0,90. Nah, di sini hasilnya 0,94. Kemudian ada CMIN per DF. Di sini nilainya harus lebih kecil atau sama dengan 2,00. Nah, di sini nilainya 1,106. Berarti sudah fit. Kemudian ada TLI, itu harus lebih besar atau sama dengan 0,90. Nah, ini nilainya 0,99. Nah, berarti sudah fit. Kemudian yang terakhir ada CFI, di mana syaratnya itu harus lebih besar atau sama dengan 0,95. Nah, di sini dari nilai perhitungannya muncul 0,997, berarti sudah oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait urutan struktural equation modeling, atau biasa kita sebut SEM dengan menggunakan aplikasi Amos. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.